Berkisah tentang seorang adipati Gendra Sakti yang dibuat mabuk kepayang akan kecantikan dan pesona seorang wanita yang bernama Sariti yang mempunyai niat jahat untuk menghancurkan keharmonisan keluarganya sekaligus untuk menghancurkan kerajaannya. Dan hingga pada suatu ketika, sang adipati pun menggelar sebuah pesta rakyat yang sangat meriah dengan menghadirkan para penari yang bergoyang kesana kemari. Pandangan sang adipati pun kemudian tertuju pada seorang penari yang bernama Sariti. Dengan segala pesona dan daya pikatnya, membuat para kaum pria tak bisa untuk memalingkan pandangannya. Dan karena hal itu, membuat sang permaisuri Gusti Ayu Cahyaningsih tak bisa lagi menyembunyikan kecemburuannya. Sariti pun terus menggoda dan memancing adipati dengan tariannya, sehingga membuat sang adipati pun tak sanggup lagi untuk berdiam diri. Dan kemudian, ia pun turun untuk menari bersama Sariti. Merasa target sudah masuk dalam perangkap, Sariti pun kemudian membawa sang adipati untuk mencicipi apam legit miliknya. Dan karena hal itu, sang adipati pun kemudian berjanji akan menjadikan Sariti sebagai selir kesayangannya. Dan hingga pada keesokan harinya, sang adipati pun kemudian menepati janjinya dengan mengumumkan bahwa Sariti kini telah resmi menjadi selirnya. Dan karena hal itu, jelas membuat sang permaisuri Gusti Ayu Cahyaningsih sangat kecewa dan sakit hati. Hingga pada malam harinya, sang adipati pun kemudian bermimpi tengah bercumbu dengan seekor ular betina yang berulang kali menggigitnya. Di sisi yang berbeda, Panembahan Ciptaning yang merupakan guru dari adipati itu pun ternyata mempunyai firasat yang sama. Dan oleh sebab itu, Panembahan Ciptaning pun kemudian mengatakan pada murid kesayangannya yang bernama Jaka Galing bahwa ia akan pergi ke Kadipaten untuk mengingatkan Adipati Gendra Sakti akan bahaya yang tengah mengancamnya. Sesampainya di sana, ia pun kemudian menceritakan tentang firasat buruknya yang sama persis dengan mimpi yang dialami oleh sang adipati. Kedatangan Panembahan Ciptaning ternyata langsung dilaporkan oleh seorang pati yang telah bersekongkol dengan Sariti. Dan setelah mengetahui hal itu, Sariti pun meminta pada sang pati untuk meracuni Panembahan Ciptaning. Dan setelah itu, Sariti pun kemudian mengarang sebuah cerita pada Pak Adipati bahwa ada satu gerakan yang mencoba untuk menjatuhkan sang adipati yang dipimpin oleh Panembahan Ciptaning dan Gusti Ayu Cahyaningsih. Setelah mendengarkan cerita karangan itu, sang adipati pun lalu memerintahkan sang pati untuk menangkap Panembahan Ciptaning. Dan di saat ia menghadap adipati, Panembahan Ciptaning pun lalu mengatakan bahwa Saritilah ular betina yang ada di dalam mimpinya itu. Namun sang adipati yang sudah termakan hasutan Sariti tak mau mendengarkan ucapan dari gurunya tersebut. Dan hingga pada akhirnya keributan pun terjadi. Para prajurit pun mencoba untuk menangkap Panembahan Ciptaning. Dan akhirnya Panembahan Ciptaning pun berhasil dilumpuhkan oleh Sariti dengan melemparkan tusuk konde beracun miliknya. Kejadian itu pun langsung dilaporkan oleh Gusti Ayu Cahyaningsih oleh salah satu prajurit kerajaan. Dan kemudian ia pun memerintahkan prajurit itu untuk pergi dan melaporkan hal itu pada Jaka Galing. Sementara itu, Panembahan Ciptaning yang berhasil kabur lalu dihadang oleh Sariti yang mengetahuinya. Panembahan Ciptaning yang masih terluka membuat Sariti dengan sangat mudah untuk mengalahkannya. Namun beruntung, Jaka Galing pun datang tepat pada waktunya dan kemudian ia pun berhasil menyelamatkan nyawa gurunya. Hingga pada keesokan harinya, Gusti Ayu Cahyaningsih pun kemudian memutuskan untuk pergi dan tinggal sementara waktu di Keraton Cagarmayang bersama ayahandanya. Ia pun diantar oleh sang pati dan para prajurit lainnya, yang dimana Sariti dan sang pati telah mempunyai rencana untuk membunuhnya. Namun beruntung, Jaka Galing datang dan berhasil menyelamatkannya. Dan lalu Jaka Galing pun kemudian membawa Gusti Ayu pergi ke Padepokan Banyu Biru. Dan kemudian ia pun menceritakan tentang kekacauan yang terjadi semenjak kedatangan Sariti. Setelah mendengarkan cerita itu, Panembahan Ciptaning pun lalu mencabut tusuk konde beracun milik Sariti yang masih menancap tepat di dadanya. Dan lalu ia pun memberikan tusuk konde itu pada Jaka Galing. Dan kemudian ia pun berpesan pada Jaka Galing untuk menjaga Gusti Ayu dari segala mara bahaya. Dan setelah itu, Panembahan Ciptaning pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, kekacauan yang terjadi di Gelagah Arum akhirnya sampai dan terdengar di Keraton Cagarmayang. Dan oleh sebab itu, Ayahanda Prabu Cahyaningsih pun datang untuk memastikan berita tersebut. Kedatangan Ayahanda Prabu ternyata membuat Sariti dan Adipati menjadi sangat panik. Dan lalu, Sariti pun mempunyai siasat dan rencana, yang dimana Sariti pun masuk ke kamar Ayahanda Prabu dengan membawa tuak. Dan sejurus kemudian, Sariti pun mulai melancarkan aksinya dengan menggoda Ayahanda Prabu.
Dan sesuai dengan rencananya, Adipati Gendrasakti pun masuk dan menuduh sang mertua akan menggauli Sariti. Merasa tidak terima atas tuduhan tersebut, pertarungan antara mertua dan menantu itu pun akhirnya terjadi. Di saat Ayahanda Prabu dan Adipati tengah bertarung, Gusti Ayu Cahyaningsih bersama para pengikutnya akhirnya kembali. Sementara itu, Sang Prabu harus bersusah payah melawan kesaktian dari Adipati dan Sariti. Sang Prabu pun kemudian bertanya tentang jati diri Sariti yang begitu bernafsu ingin membunuhnya. Dan karena hal itu, Sariti pun kemudian menceritakan kejadian 25 tahun silam, yang dimana di saat Sang Prabu tengah berburu di tengah hutan, ia pun bertemu dengan seorang wanita yang bernama Puspita Sanca. Dan di sana ia pun menggeboi Puspita Sanca hingga hamil. Dan semenjak saat itu, Sang Prabu pun pergi dan tak pernah kunjung kembali. Yang berarti Sariti adalah anak kandungnya sendiri. Setelah menceritakan semuanya, Sariti dan Adipati pun bersiap untuk menghabisi Sang Prabu. Namun, tiba-tiba saja Jaka Galing datang dan menghalau serangan mereka. Dan dari sinilah duel 1 lawan 2 pun kembali terjadi, yang dimana Jaka Galing pun berhasil menghabisi Sang Adipati. Sementara Sariti harus bersusah payah untuk melawan kesaktian Jaka Galing, yang dimana akhirnya Sariti pun tewas oleh serangan tusuk konde miliknya sendiri yang menancap tepat di kepalanya. Sementara itu, Gusti Ayu Cahyaningsih datang menghampiri ayahnya yang tengah terluka. Ayahandanya pun kemudian bertanya tentang sosok Jaka Galing yang menolongnya. Gusti Ayu pun lalu mengatakan bahwa Jaka Galing adalah murid kesayangan dari Panembahan Ciptaning. Mendengar hal itu, Sang Prabu pun sangat terkejut dan kemudian mengatakan bahwa Jaka Galing adalah saudara kandungnya yang sedari kecil dirawat oleh Panembahan Ciptaning. Yang berarti Gusti Ayu Cahyaningsih, Jaka Galing dan Sariti adalah anak kandungnya sendiri. Setelah itu, jasad Sariti pun kemudian dibawa dan dipersembahkan kepada seorang Raja Iblis yang merupakan penguasa dendam arwah-arwah penasaran. Yang dimana Raja Iblis itu mempunyai senjata Trisula yang belum ada tandingannya. Dan oleh sebab itu, Sariti pun kemudian meminta bantuan untuk bisa membalaskan dendamnya kepada Jaka Galing. Dan lalu, sang Raja Iblis pun memberikan satu syarat yang dimana Sariti harus melayani dan memuaskan hasrat birahinya. Dan setelah bergeboi ria, maka tercetaklah seorang anak wanita yang cantik jelita yang diberi nama Laurna. Dan kemudian ia pun ditugaskan Sariti untuk membalaskan dendamnya. Di sisi yang berbeda, Ayahanda Prabu memutuskan untuk bersemedi dan menyepi untuk menebus semua kesalahannya. Sementara Jaka Galing kini diutus dan menjadi penerus tahta kerajaan Cagarmayang, yang kemudian ia pun diberikan sebuah benda pusaka Tunggul Pamungkas untuk menjaganya. Hingga pada suatu ketika di saat Jaka Galing dan adiknya Kenanga beserta para pasukannya tengah berburu di tengah hutan, mereka pun menemukan seorang wanita yang terkapar tak berdaya, yang tak lain itu adalah Laurna yang tengah bersandiwara yang ditugaskan untuk membalaskan dendam ibunya. Jaka Galing pun kemudian membawa Laurna ke keraton Cagarmayang untuk mendapatkan pertolongan pertama. Namun, bukannya menyelesaikan misinya, Laurna justru malah jatuh cinta pada pandangan pertama. Dan kemudian, ia pun mengurungkan niatnya untuk menghabisi Jaka Galing. Kehadiran Laurna yang tidak jelas asal-usulnya ternyata memicu kecurigaan pada Kenanga. Dan ia pun kemudian mengingatkan pada sang kakak untuk waspada akan kehadiran Laurna. Namun Jaka Galing tidak mendengarkan ucapan adiknya, yang dimana Jaka Galing pun ternyata diam-diam mencintai Laurna. Dan di saat Jaka Galing dan Laurna akan melampiaskan hasrat birahinya, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang mengintainya, yang tak lain adalah orang suruhan dari Sariti untuk mengawasi dan memata-matai Laurna yang telah mengabaikan tugasnya. Dan karena hal itu, Sariti pun kembali meminta bantuan pada sang Raja Iblis, yang dimana akhirnya mereka pun kembali bergeboi ria. Dan kemudian tercetaklah seorang anak lelaki yang gagah perkasa yang kemudian diberi nama Sanca. Sanca pun kemudian ditugaskan untuk mencari dan merebut benda pusaka Tunggul Pamungkas milik Jaka Galing. Dan oleh sebab itu, ia pun mempunyai siasat dan rencana dengan berpura-pura menolong Kenanga. Melihat ketampanan Sanca serta perawakannya yang gagah perkasa, membuat Kenanga menjadi jatuh hati dibuatnya. Dengan segala tipu dayanya, Sanca pun kemudian membujuk Kenanga untuk diberitahu di mana pusaka Tunggul Pamungkas itu disimpan. Sanca pun terus merayu Kenanga dengan berbagai macam cara. Namun, karena Kenanga tak kunjung membuka suara dan tak ingin usahanya menjadi sia-sia, akhirnya Sanca pun memutuskan untuk sikat dulu aja.
Sanca yang belum bisa mendapatkan pusaka Tunggul Pamungkas itu lalu mendatangi ibunya. Namun, bukannya merasa kecewa, Sariti justru malah mengajak Sanca untuk mencicipi apem legit miliknya dengan tujuan agar bisa melipat gandakan kesaktiannya untuk bisa mengalahkan si Raja Iblis dan kemudian merebut tongkat sakti Trisulanya. Namun, di saat mereka tengah melakukan atraksi jero banyunya, tiba-tiba saja sang Raja Iblis pun muncul. Ia begitu angkara murka melihat Sariti telah mengingkari janjinya untuk setia kepadanya. Dan oleh sebab itu, Sariti dan Sanca pun menyerang Raja Iblis itu. Dan kemudian, mereka pun berhasil mengalahkan sang Raja Iblis sekaligus merebut tongkat Trisulanya tersebut. Tak berselang lama kemudian, Sanca dan Sariti yang telah berhasil merebut tongkat Trisula lalu datang dan mengobrak-abrik keraton Cagarmayang. Para pasukan prajurit pun dibuat ketar-ketir tak berdaya. Mengetahui hal itu, Jaka Galing pun tak hanya tinggal diam, ia pun bertarung dengan dibantu oleh Laurna. Pertarungan sengit di antara mereka pun terjadi. Dengan adanya tongkat Trisula di tangannya, Sariti begitu sulit untuk dikalahkan. Namun, setelah Jaka Galing mengeluarkan pusaka Tunggul Pamungkas miliknya, Jaka Galing pun akhirnya berhasil mengalahkan mereka berdua. Namun, kemenangannya itu harus dibayar dengan mahal, dengan terlukanya Laurna dikarenakan serangan telak dari Sanca. Dan karena hal itu, Jaka Galing pun harus merelakan wanita yang dicintainya. Dan setelah itu, Laurna pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Oke Sobat Misbar, gak kerasa ya kita udah ada di penghujung cerita. Akhir kata gua Gary beserta kru yang masih belum ada yang bertugas mengucapkan sampai jumpa.